Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Anissa Khairul Nida. Di hadzal yaum tatabayyanu anil aqliyatuna fil alam. Iqtaraba katsirun minal muslimina min biladihim talaban lil ilm awiris aw nashr da'wah. Wa kanatid da'watu ilal islami ahamma hadafin litil talgurbati warrihlati fil madi wa qad attat fil talgurbatu ilan nashril islami fi kathirin min anha ila alam wa fil asril hadith istaqarra kathirun minhum fi ghairi biladil muslimin fa asbahu aqliyatin fiha wa yuwajihu ula'ikal muslimina fi biladil iqtirabi hum wa man aslama min tilkat diyar muskilatin adidah min ahammiha. Jadi banyak dari orang-orang muslim yang pindah ke luar negeri atau merantau untuk mencari ilmu, mencari rezeki dan menyebarkan dakwahnya. Dan ada juga yang berdakwah untuk Islam yang merupakan tujuan terpenting dari merantau itu dan perjalanan di masa lalunya. Dan merantau itu menyebabkan tersebarnya Islam di berbagai belahan dunia. Dan di era modern banyak dari mereka yang menetap di negara non-muslim. Maka mereka menjadi minoritas di dalamnya. Terus orang-orang muslim itu menghadapi banyak masalah di negara-negara asing itu. Mereka dan orang Islam yang masuk Islam di negeri itu menghadapi beberapa masalah. Yang paling penting itu adalah awalan mushkilatun 'inda mumarisatil ibadah. Min akbari hadhil mushkilat annal muslimina la yajiduna ahyanan masjidan aw musalla lis sholati fi sawa'un akana fi makan sakanihim am amalihim am dirasatihim wa fi ba'dil halat yujadul masjidu awil musalla walakin la yujadul alimu arifu bidinil islam alladhi yarji'u ilaihi muslimuna fi umurihim as-saghirati wal kabirah. Wa min nahiyatin ukhra qad yajidu ba'dul muslimin su'ubatan fi ada'is sholati fi athna awqatil amal haitsu tamna'u ba'dul muassasati wa syarikatil muslimin minal khuruji li ada'is sholah. Jadi yang pertama itu masalah ketika melaksanakan ibadah. Dari yang termasuk masalah paling besar ini yaitu bahwa orang-orang Islam terkadang tidak menemukan masjid atau musola untuk sholat di dalamnya, sama saja di tempat tinggal mereka atau di tempat kerja mereka atau tempat mereka belajar. Terus di dalam sebagian kondisinya itu ada masjid dan musola, dan akan tetapi tidak adanya ulama atau orang alim yang mengerti Islam dan orang-orang muslim kembali kepadanya dalam urusan-urusan mereka yang kecil atau yang besar, dan tidak bisa mengajari mereka tentang agama Islam. Lalu di sisi lain, sebagian muslim itu mendapatkan kesulitan untuk sholat di tengah-tengah waktu saat ia bekerja, di mana sebagian institusi dan perusahaan melarang orang-orang muslim untuk mendirikan atau melaksanakan sholat. Lalu Tanian al-mushkilatul muta'allaqatu bi qadaya ahwali syakhsiyah yuwajihul muslimun mushkilatin adidatan fi biladil iftirat fima yata'allaqu bizawaj
wa talaqi wal mirath wa alaqatil awla bil walidain wa tuhawilu tilkal baladul qada ala hadal janibi taqafi hatta yaduba muslimun fil mujtama'at fil jadidah wa yu'addi tilka ila atharin khatiratin minha. Al-awal id'afu sultatil abdi wal ummi ala auladihima. Asani la takunu li abdi qawamatun fi baitihi. Asalis ijra' uzawaji madaniyan walaysa wafqa syari'atil islamiyah. Arabi zawajul muslimati min ghairil muslim. Al-khamis talaqul mar'ah zawjaha duna raqbatih wa adamu qudrati zawji ala talaq ila biwasitatil mahkamah. As-sadis man'u ta'addudi zawjat wa in kanat lahu daruratun syar'iyyatun. As-sabi' tawzi'ul mirath wafqan lil qanuni al-madani wa laysa wafqa syari'atil islamiyah. Lalu yang kedua itu tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah kondisi pribadinya. Orang-orang muslim menghadapi berbagai masalah di negara asing yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, terus warisan dan hubungan anak dengan orang tuanya. Negara asing tersebut berusaha menghilangkan pada aspek atau sisi budaya ini sehingga orang-orang Islam larut dalam komunitas baru, dan hal ini dapat menimbulkan akibat yang berbahaya. Di antaranya itu, yang pertama, melemahkan kewibawaan ayah dan ibu atas anak-anak mereka. Terus yang kedua, seseorang ayah tidak memiliki kepemimpinan di rumahnya. Ketiga, prosedur pernikahan adalah perdata, di mana pernikahan hanya merupakan ikatan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, unsur agama yang tidak dilibatkan dan tidak menurut Islam. Yang keempat, pernikahan wanita muslim dengan laki-laki yang bukan non-muslim. Terus kelima, seseorang wanita yang bisa menceraikan suaminya tanpa ridho suaminya dan suaminya itu tidak dapat menceraikannya kecuali melalui pengadilan. Keenam, larangan poligami meskipun ada keadaan darurat secara syariat. Terus yang terakhir, ketujuh, pembagian warisan berdasarkan hukum perdata atau sipil yang bukan berdasarkan hukum syariat Islam. Selanjutnya, salitan muskilatut ta'lim. Wajihul muslimun muskilatin abidah fi ta'limi abna'ihim fi biladil iqtirabi wa nisbahu abna'il muslimina alladhina hasalu ala syahadatil jami'iyyati qalilatun jiddan. Kama anna kathiran min abna'il muslimina la yukmiluna marhalatat ta'lim al-ammi li asbabin adidah minha adamu qudratihim alal indimaji fil jawi ijtima'i fil madaris au li faqri abaihim fayakhruju minal madaris liya'malu min ajli husuli ala mablagin qalilin minal mal tahtaju ilaihil usrat. Lalu yang ketiga, terkait pada masalah-masalah pendidikan. Orang-orang Islam menghadapi banyak masalah dalam pendidikannya itu. Anak-anak mereka di negeri asing, maka persentase anak-anak muslim yang memperoleh gelar sarjana atau ijazah pada perguruan tinggi sangatlah sedikit sekali, sebagaimana banyak dari anak-anak orang muslim itu yang tidak menyelesaikan pendidikan umumnya karena berbagai alasan, antara lain tidak mampu berintegrasi atau menyatu
dalam apa ya, dalam suasana sesuai suasana sosial yang ada di sekolah, terus kemiskinan mengenai masalah ekonomi dari orang tua mereka, lalu mereka keluar dari sekolahnya dan untuk bekerjanya pun mendapatkan sedikit uang yang dibutuhkan untuk keluarganya. Lalu hawalal muslimuna fi biladil iftirabi ta'lim an abnaihim al-lughatal arabiyyah walaja'u ila wasail adidatin fi dhalik minha musa'adatu abnaihim ala hifdhi ajza'in kitabillah wa ba'di ahadithil rasul sallallahu alaihi wasallam wal hadithu ma'ahum fi bil lughatil arabiyyah la bil lughatil baladil ladzi yuqimuna fihi aw irsaluhum li ta'allumil arabiyyah fil masajid fi utlatin nihayatil usbu' wa ahyanan yatlubuna min wazarati tarbiyah wa ta'lim fil biladil lati yuqimuna biha takhsisa hisasin fil yawm ad-dirasi li ta'limil lughatil arabiyyah wa insya'a madaris khassa li ta'limil lughatil arabiyyah wal waqi'u anna tilkal wasail ahamiyatiha lam tada' halan mufidan litilkal muskilah. Lalu orang-orang Islam itu di negeri asing mencoba mengajarkan anak-anak mereka berbahasa Arab dan mereka condong kepada sarana yang bermacam-macam dalam mewujudkan hal tersebut. Antara lainnya yaitu membantu anak-anak mereka untuk menghafal beberapa juz dari Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka berbicara di rumah dengan bahasa Arab, tidak dengan bahasa di mana mereka tinggal, atau mengirimkan mereka keluar-keluar untuk belajar bahasa Arab di masjid pada setiap liburan atau akhir pekan. Dan kadang-kadang mereka meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Pengajaran di negara tempat mereka tinggal untuk mengisikan kelas atau mengkhususkan beberapa jam pelajaran dalam satu hari pembelajaran untuk mengajarkan bahasa Arab dan juga membuat sekolah-sekolah swasta untuk mengajarkan bahasa Arab. Selanjutnya, Rabi'an al-mushkilatul ijtima'i min ahammil mushkilatil ijtima'iyyatil lati yuwajihuha muslimuna fi biladil iftirab ma yali al-awwal al-ikhtilatu ghairul masyrut yubihu mu'adamu biladil iftirabil ikhtilata bainar rijali wan nisa'i duna qaidin walil islami mawqifun mukhtalifun fi mawdi' al-ikhtilati fahuwa la yubihuhu illa 'inda darurah wa bi syurut at-tsani al-hijab la taqbalul mujtama'atu ghairu al-islamiyah fikratal hijab wa tuharibuhu katsirun minad duwali biwasaili 'adidah bihaitsu yasilul amru fi ba'dil halati ila tardid talibatil muhajjabati minal madrasah wa tardil mar'atil amilah min amaliha in lam tatrukil hijab. As-salis at-ta'amu wasyarab lil muslimina nidamun khasun fi ta'amihim wa syarabihim fahunaka asya'un qalilatun la tahillu lahum walahum tariqatun khassatun fid dabhi la tura'a fil biladi ghairil muslimah. Ar-rabi' dafnul mauta wa yuwajihu muslimun fi ba'dil bilad mushkilatan kabiratan fi ma yata'allaqu bid dafni
fal Islam yujibus sur'ata fi ghuslil mayyiti wa takfini wa sholati alaihi wa adami wat'aihi fi sunduk aw tabut wa fatan an dalik rabbuma la takunu lil muslimina ahyanan maqabiru khassatun bihim. Lalu yang keempat, terkait masalah-masalah sosial. Yang diantaranya masalah-masalah sosial ini yang terpenting dihadapi pada orang-orang Islam di negara-negara asing adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencampuran tanpa syarat. Kebanyakan dari negara asing mengizinkan pencampuran antara laki-laki dan perempuan tanpa batasannya. Dan Islam memiliki prinsip yang berbeda untuk tidak melakukan pencampuran ini. Maka Islam melarang dan memperbolehkannya kecuali dalam keadaan darurat dan dengan syarat. Lalu yang kedua, hijab. Masyarakat yang non-muslim tidak memikirkan hijab dan banyak negara yang melawan atau memeranginya dengan berbagai cara, sehingga dalam beberapa kasus sampai terjadi pengusiran siswi perempuan yang berhijab dari sekolahnya dan pemecatan pekerja perempuan jika tidak mau meninggalkan hijabnya tersebut. Lalu yang ketiga, makanan dan minuman. Orang-orang Islam memiliki aturan khusus makanan mereka dan minuman mereka. Maka ada beberapa hal sedikit yang tidak ada dalam bagian mereka, dan mereka memilih cara khusus untuk penyembelihan hewan yang tidak dilakukan di negara non-muslim. Lalu yang keempat, penguburan mayat atau orang yang sudah meninggal. Di sebagian negara, orang-orang muslim menghadapi masalah yang besar dalam hal penguburannya. Maka Islam mewajibkan segera mungkin dalam memandikannya orang yang sudah meninggal itu, dan mengkafaninya, juga mensolatkannya, dan tidak menaruhnya ke dalam kotak atau mungkin nama lainnya peti mati. Dan ditambah lagi, kebanyakan bagi orang-orang Islam terkadang tidak memiliki kuburan khusus atau kuburannya sendiri gitu. Syukron kathiron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.